Hei, waktu kamu menjadikan Tuhan segala-galanya, maka omegamu akan berkelimpahan. Tapi waktu kamu menjadikan uang atau dosamu atau hobimu lebih dari Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda punya akan mengecewakan. Yang ketiga, terakhir kemudian saya selesai. Makna dari ada Alfa dan Omega. Kita harus fokus kepada rencana Tuhan yang Dia berikan. Kita harus fokus kepada rencana yang Tuhan berikan. Saya bacakan ayat firman Tuhan dalam Matthew 6 chapter 22 in the King James Version. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Diterjemahkan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu tunggal, kata tunggal di sini bukan picek buta sebelah, tapi kata tunggal ini fokus. Teranglah seluruh tubuhmu. Jadi masa depan kita jadi jelas. Masa depan kita Omega kita jadi jelas. Ketika kita bisa fokus antara hati dan pikiran kita kepada rencana Tuhan. Kalau kita salah fokus sedikit aja, maka berakhir pada tempat yang berbeda. Sudah miring aja 1 derajat, maka Anda akan berakhir di tempat yang berbeda. Makanya Anda perlu jangan broken fokus, jangan sampai salah fokus. Anda harus punya fokus yang jelas. Dan ini yang mengerikan. Kalau Anda punya fokus yang buram, maka akan mengalihkan pandangan Anda ke tempat yang lain. Saya teringat waktu beberapa tahun yang lalu, saya sedang diundang untuk berbicara di salah satu kota di Sumatera, yaitu kota Pekanbaru. Begitu kami mau terbang, terjadi kebakaran hutan di sana, sehingga asap menutupi kota Pekanbaru. Dan sebuah pesawat terbang untuk mendarat dibutuhkan jarak pandang minimal 1.200 meter. Sedangkan jarak pandang di kota Pekanbaru pada waktu itu, karena kebakaran dan karena asap, mengakibatkan cuma 400 meter yang pilot bisa lihat. Yang mengakibatkan karena jarak pandang buram, membuat pilot tersebut begitu mau mendarat, landasan ketinggalan di belakang, dia naik lagi. Karena jarak pandang yang terlalu kecil, sempit, dan kelihatannya sangat buram, dia coba mendarat lagi, ternyata landasan masih jauh di depan, dia naik lagi. Berkali-kali kita coba mendarat, gagal. Saudara, pada waktu pesawat ada di daratmu ke atas, dibutuhkan kemampuan engine. Karena daratan kecil, sedangkan untuk terbang luas. Tapi untuk dari udara ke daratan dibutuhkan kemampuan pilot, bukan kemampuan engine. Yang dimana dia harus punya pandangan yang jelas di mana landasan itu berada. Sehingga mengakibatkan karena buram, berkali-kali kami gagal. Sampai akhirnya bahan bakar kita mau habis, kita dipindahkan ke Pulau Batam. Sampai nunggu keadaan lebih baik. Dan kita berdoa agar hujan turun di kota Pekanbaru. Dan puji Tuhan tidak lama hujan turun. Dan kemudian kami punya penerbangan diisi lagi bahan bakar dan kita terbang. Begitu hujan sudah turun, keadaan kabut sudah jelas, maka pesawat itu bisa mendarat dengan selamat. Tahukah saudara, yang menyebabkan kecelakaan terbanyak, kecelakaan kendaraan terbanyak di jalan, 2. Yang pertama drunk, mabuk. Dan yang kedua main HP. Dan kedua ini karena tidak fokus pada tujuan. Kalau orang drunk, maka penglihatannya jadi kabur. Penglihatannya jadi gak jelas. Makanya kenapa dia nabrak. Sama halnya waktu orang menggunakan handphone sedang nyetir mobil, maka mulai mendua pandangannya. Inilah menyebabkan seseorang akhirnya kecelakaan. Makanya beberapa negara memberlakukan denda yang sangat besar kepada mereka yang drunk dan kepada mereka yang menggunakan HP di mobil. Karena selain membahayakan dirinya, akan membahayakan orang lain. Nah, yang membuat kita celaka, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, karena kita mendua hati. Karena kita suam-suam kuku. Karena kita masih memberhalakan yang lain. Karena kita masih menomorsatukan uang lebih daripada Tuhan. Saya beritahu sama saudara, jangan pernah memberhalakan sesuatu. Karena segala sesuatu yang kita inginkan lebih dari Tuhan adalah berhala.
Segala sesuatu yang kita tempatkan melebihi Tuhan adalah berhala. Dan berhala akan selalu mengecewakan kita. Karena apapun yang dijanjikan berhala selalu janji kosong. Tapi apapun yang dijanjikan sama Tuhan, selalu dia sanggup untuk menepati dan memenuhinya. Itu sebabnya penting untuk kita menjadikan dia tempat pertama. Untuk menjadikan dia idola dalam hidup kita. Karena Tuhan berjanji dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hei, waktu kamu menjadikan Tuhan segala-galanya, maka omegamu akan berkelimpahan. Tapi waktu kamu menjadikan uang atau dosamu atau hobimu lebih dari Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda punya akan mengecewakan.